Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Nah, pada pertemuan kali ini nih ada pertanyaan seperti begini. Ini kayaknya udah saya bahas kemarin ini di konten sebelumnya, tapi enggak apa-apa dah. Ini sering juga ditanyakan di kolom komentar di channel Tamlika, dan saya rasa ini cukup penting untuk diinfokan dalam sebuah konten. Nah, ini pertanyaan dari laki-laki tampan. Wah, jangan-jangan Tamlika ini. Oke, kita lanjut dah. 4.000 jam tayang setelah monetisasi. Apakah diperlukan ataukah hanya syarat di awal sebelum monetisasi? Nah, ini sering juga ditanyakan dan sering saya singgung di konten-konten sebelumnya. Kan saya ceritakan bahwa ada yang di dismonet, ada yang udah monet, kena dismon gara-gara begini, begini, begitu. Nah, ini salah satunya juga udah beberapa kali, tapi judul videonya bukan ini. Nah, jadi lebih baik kita perjelas saja dah bagaimana sebenarnya. Nah, maaf izin bertanya. Dan ini juga udah cukup banyak dilihat, 161 kali untuk pertanyaan ini. Biasanya pertanyaan itu hanya dilihat 20 kali. Jadi kalau sudah 100 ke atas itu udah lumayan banyak yang kembali untuk melihat pertanyaan itu. Kita lihat dulu dah. Maaf izin bertanya. Nggak apa-apa bertanya. Kawan-kawan langsung aja bertanya. Banyak yang bakal jawab itu. Channel saya sudah dimonetisasi dan tidak ada pelanggaran pedoman komunitas atau yang lainnya. Mantap, karena kebanyakan yang monet itu juga banyak pelanggarannya juga, akhirnya bingung. Ini udah dimonetisasi, tidak ada pelanggaran, mantap. Pertanyaan, apakah untuk 12 bulan ke depan saya masih perlu mencari 4.000 jam tayang selama 12 bulan terakhir, atau hanya syarat di awal saja sebelum monetisasi saja? Nah, kawan-kawan ngalamin juga ndak pertanyaan kayak begini? Sempat juga kali terbersit di pikiran kita, wah jangan-jangan ini bagaimana ini? Apalagi kalau sering nonton channel Tamlika, Dismon. Kita kasih dah jawabannya. Ini kebetulan bukan saya yang handle pertanyaan ini, dan yang menghandle pakar lain, Marcel Limantara. Pakar itu banyak pakar. Ini ada di sini. Kawan-kawan bisa lihat. Nah, pakar banyak kan, Tamlika, ada lain-lainnya juga, sobat-sobat kawan-kawan pakar banyak. Nah, ini kebetulan Bang Marcel yang menjawab. Oke. Kita lihat 4.000 jam tayang merupakan syarat awal monetisasi channel Anda. Setelah itu, jika Anda sudah mencapai 4.000 jam tayang, tentu perhitungan jam tayang Anda akan terus terakumulasi sehingga tidak mungkin jika jam tayang Anda reset kembali ke nol setelah monetisasi. Cocok, tidak mungkin reset kembali ke nol. Nah, yang menjadi persoalan biasanya terjadi ialah sobat-sobat kita setelah monetisasi itu ngapus video. Nah, karena mau ngerapiin channel, katanya nih ya, mau ngerapiin channel, hapus video, padahal umur monetisasinya itu baru 2-3 bulan. Video kalau dihapus itu langsung apa yang terjadi? Hilang jam tayangnya. Kalau jam tayangnya hilang, apa yang terjadi? Channel tersebut kemungkinan besar bisa kena dismon. Agak ngeri-ngeri sedap kan? Nah, makanya ketika kawan-kawan baru monetisasi, jangan dihapus videonya. Banyak kejadian. Nah, kalau urusan aturan resminya itu memang tidak tertulis kalau monetisasi kalau jam tayang kita menurun, channel kita bisa kena dismon, itu kagak tertulis. Nah, tapi kalau yang sering terjadi, baru monet 2-3 bulan hapus video, bisa kena dismon. Bahaya. Nah, lalu apalagi yang terjadi? Biasanya juga udah monetisasi, ini kan real time jalan terus. Ketika kita buka analitik, kita buka real time, ini saya perlihatkan. Nah, ini kan ada waktu tonton. Kawan-kawan bisa lihat waktu tonton 4.000 jam. Tertulis 4.000 jam tayang
selama 28 hari terakhir. Nah, ini alhamdulillah ini 4.000 jam tayang selama 28 hari terakhir. Nah, biasanya itu kan kita lihat real time kita jalan terus. Malas kita buat video baru. Akhirnya bulan berganti bulan kagak ada video baru. Nah, sedangkan umur monetisasi kita ini masih baru. Jadi ada baiknya kawan-kawan mantau bagaimana ini diganti nih. Waktu tonton diganti ke 365 hari terakhir. Kita lihat bagaimana sih jam tayang di channel kita selama 1 tahun ke belakang. Kayak di channel Tamlika ini 15.000 jam. Alhamdulillah. Alhamdulillah 15.000 jam. Biasanya itu hanya 8.000 atau 6.000 selama 1 tahun. Nah, itu pun di saat kayak begini, ini kalau ndak salah ndak ada konten baru ini di kisaran ini. Tapi konten lama kan masih ada-ada saja yang nonton, ada yang nemu nonton, ada yang nemu nonton. Nah, itu biasa juga kawan-kawan kita ngelihat yang begitu males. Jangan kan kawan-kawan kita, saya ada kesibukan lain. Kita lihat real time masih jalan, males kita buat konten. Nah, itu bisa membawa masalah pada channel kita. Misal nih saya kasih contoh, channel kita tetap monetisasi. Tapi ketika kita buat konten baru kagak ada penontonnya. Nah, jadi kalau kita udah lama ninggalin sebuah channel karena kita lihat real time-nya jalan, kita buat konten baru, kita upload, kagak ada penontonnya. Kawan-kawan bisa lihat video channel Tamlika yang waktu saya baru balik lagi buat konten. Itu ada di posisi sekitar bulan Mei. 5 bulan ke belakang itu kosong, kagak ada konten baru. Alhasil ketika saya kembali lagi buat konten, kagak ada penontonnya. Udah hilang semua penonton yang dulu. Tapi subscriber masih ada tertulis. Itu bisa kejadian kayak begitu. Jadi ada baiknya kawan-kawan nih, ketika membuat konten itu, ada konten yang saya rekam waktu perjalanan. Itu persoalan yang banyak terjadi di kawan-kawan YouTuber. Bingung mau buat konten apa lagi. Akhirnya tidak buat konten. Akhirnya channel malah makin terperosok. Nah, ini kawan-kawan lihat di video yang mana ini 5 bulan. Nah, di kisaran sekitaran sini dah. Di sekitaran sini itu saya baru balik lagi buat konten terakhir. Nah, ini antara yang ini dengan yang ini kawan-kawan bisa lihat 6 bulan yang lalu. Berarti ada spasi sekitar 5 bulan antara konten yang ini dan konten yang ini. Waktu ini saya upload udah kagak ada penonton lagi yang mau menonton seputar YouTube. Padahal hanya ditinggal 5 bulan. Nah, kayak begitu ngerinya. Jadi ada baiknya kawan-kawan itu sudah menyiapkan. Misal nih channelnya mau disiapkan, apakah arahnya itu membuat konten seputar pekerjaan, ataukah seputar hobi, ataukah seputar keahliannya kawan-kawan, supaya kontennya jalan terus, sinkron. Kalau kayak saya waktu itu sampai sekarang ini kan kegiatan jualan online. Sedangkan ini channel sudah saya belokkan ke seputar YouTuber. Kagak sinkron. Akhirnya ketika jualan online sibuk-sibuk banget, kagak ada waktu untuk ngerekam. Nah, akhirnya kita harus perkuat kopinya. Ngopi. Biar ada waktu setelah kita kerjaan, kita masih ada waktu untuk buat konten. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tap, tap, tap.